Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat rek. Ya, ngono. Ya, assalamualaikum semangat aja blempem kaya orang bayaran. Ya. Dulur, alhamdulillah. Ya. Hari ini kita masih berjumpa lagi. Dalam kesempatan ini saya mau membahas masalah puasa. Jare wong Jawa ngomong poso. Ini banyak orang-orang yang istilahnya menjalankan puasa tapi tidak memahami apa itu puasa yang sebenarnya. Akhirnya apa? Puasanya tidak bisa merubah dalam tindakan sehari-harinya, tidak bisa merubah akhlakul karimahnya. Gurih poso, entoke, melek, lapar, haus, jangan sampai ya. Makanya ini saya uraikan semua saya bedah ya. Semoga apa yang nanti saya uraikan ini bisa bermanfaat untuk dulur-dulur semua ya. Karena ini hampir ini dulur. Kemarin puasa sunnah ya Rejab, nanti habis Rajab. Oh, Rejabnya jare wong Jawa itu Rejab ruwah poso ya. Bulan maneh. Mangan awan tutup ngono ya. Nah, tidak boleh ya dulu. Jadi yang dimaksud puasa kalau dalam bahasa Jawa itu namanya poso. Ya, poso itu, poso. Ya, poso. Poso ngempos rasa. Apa sing dikempos rasa? Apa yang dikempos rasa? Campur iki ya. Pengkajian campur nasional, campur Jawa seraka iki. Nano sithik-sithik tak iki ya dulur ya. Apa yang dimaksudkan dengan puasa kalau dalam bahasa Jawa namanya poso utawi ngempos rasa atau ngempos rasa. Hawa nafsu kita, hawa emosi kita, ya, semuanya harus kita kendalikan. Ya. Kalau dalam bahasa Jawa namanya ngempos, kalau dalam bahasa nasional atau dalam bahasa Indonesianya namanya mengendalikan, ya, mengendalikan, ya, mengendalikan dulu. Ya. Jadi kalau jenengan sudah niat mau puasa, jenengan harus bisa dapat ilmunya biar bermanfaat. Ya. Gimana caranya? Ketika jenengan berpuasa, ketika jenengan sedang puasa sunnah maupun wajib, paham. Ya. Jenengan kalau puasa tidak boleh rasan-rasan. Yang paling bahaya ini terjadi sehari-hari di kalangan mayoritas maaf ibu-ibu. Ya nanti bapak-bapak juga ada semua. Ini untuk semua. Kadang jenengan tidak memahami puasa, akhirnya apa? Ketika jenengan puasa, pagi-pagi yang dibahas sudah makanan. Itu terus jadi. Padahal yang namanya puasa ini harus kita mengendalikan, harus ngempos rasa. Tidak boleh memaksakan diri. Tapi banyak. Pagi-pagi sudah membahas masalah makanan. Pagi-pagi sudah uring-uringan. Terus apa yang jangan dapat kalau puasa kayak gitu? Padahal di sini diajarkan untuk puasa itu benar-benar kita bisa mengendalikan emosi kita bisa mengendalikan nafsu kita. Agar kita berhablum minanas dengan baik. Yang sekarang terjadi banyak. Ketika jenengan puasa, kita semua puasa banyak. Jam 2 siang jenengan sudah mencari takjil kemana-mana, boleh enggak? Ya, itu boleh. Tapi jenengan akhirnya berlebih-lebihan, seolah-olah jenengan ini mau dimakan semua. Lah ini gimana dulu? Puasanya sama dulu, pahami loh, jenengan harus bisa mengendalikan semua. Coba ketika jenengan puasa, jenengan melihat, makanya diadakan puasa sunnah loh. Kenapa? Ketika jenengan puasa sunnah, jenengan keluar rumah dalam keadaan jenengan kehausan, jenengan merasa lapar, ada orang yang sedang makan, coba rasanya gimana loh? Nah,
Dari itulah jenengan akan mendapatkan ilmunya nanti ketika jenengan melihat orang yang kelaparan, orang yang apa, jenengan akhirnya dapat ilmunya. Oh, ini harus dibantu atau ditolong. Itu namanya puasa loh. Bukan hanya sekedar menahan haus, menahan lapar. Bukan lur. Ya, bukan. Tapi semata-mata jenengan ini harus benar-benar memahami ilmunya. Agar apa? Agar jenengan punya namanya Rahman Rahim. Rahman Rahim. Contoh. Jenengan pernah puasa namanya Senin Kamis. Jadi nanti banyak puasa Senin Kamis. Kenapa disunahkan harus puasa Senin Kamis? Karena dalam filosofi, dalam ilmu-ilmu yang saya pelajari, Senin itu senang, senangnya isinya donya. Senin senangnya isinya donya. Kelahiran Kanjeng Nabi di Indonesia Senin. Akhirnya ketika jenengan masalah babakan, masalah kesenangan dunia, jenengan harus bisa mengendalikan, harus bisa lur. Ngompas Rasul. Dilanjutkan dengan puasa Kamis. Kamis ki kepingin merui isine swarga. Mangke sampean kon poso meneh. Kok kapan-kapan lho? Kapan hari? Nanti saya akan bedah tentang hari-hari. Ini belum saatnya. Ini masih puasa cuma cerempet sedikit loh biasa. Nah, karo wah berarti dino kali bedah ya. Bocoran. Nek Senin seneng isine donya. Nek Kamis krana mlebu swarga isine swarga merui krana merui isine swarga kepingin merui isine swarga ki Kamis lho kon poso ya. Paham ya lho ya niku. Ana kan kok kon poso. Ya lho paham. Paham, Mbah. Nah ngono enak ya semangat ya. Poso kan awan. Nek bengi ora ya padahal secara makrifat poso ku ya terus ben dino. Ora awan ora bengi sampean kan poso-poso. Ya. Wong ki padahal gawe anak-anak dhewe. Ya. Mulane sampean kon mangklek kon diblajari syarat-syarat poso. Wis ana sego putih. Wis ana iwak, wis udah ada lauk pauknya. Kadang jenengan anak-anak sendiri kepingin yang ndak ada air nasi diapain. Ini mencari repotnya sendiri loh. Itu namanya bukan puasa. Jenengan puasa jam 5 sudah banyak makanan. Selfie jebret, selfie sana jebret, selfie sini. Loh, itu namanya pamer loh. Berarti kita belum bisa, kalau melakukan itu belum bisa mengendalikan sifat sombong kita atau sifat pamer kita, sifat riya kita. Kita masih punya namanya sifat riya pamer. Tidak boleh loh. Puasa saja. Ya, lakukan, pahami ilmunya. Ya, jangan harus paham ilmunya. Esok wong wedok wis cerkepet dongeng masalah menggojari sempat dimasak apa ya umek dhewe ya lur ya umek dhewe jam 2 awan wis glethekan sampean wis golek-golek takjil golek apa kumpul-kumpul ke kabeh wis ana degan ana bubur ana kontok apa maneh kae astagfirullahaladzim wong ngono ki sampean kuwi arane maksa apa poso lur ya ngono hebat. Heran sampean iki mbok belajar iki sing bener ya lur dipahami ilmune lur meh dadi wong sing beneh wong sing bener ngibadah karo Gusti Allah poso kok sing uring-uringan poso kok sing ngomong-ngomongi tangga oh aja lur tidak diperbolehkan ya. Jangan harus bisa mengendalikan semua ya. Ketika jangan berpuasa bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, tapi jangan harus bisa menahan 4 sifat dalam diri jenengan. Paham ya? Paham, Mbah. Ya. Mbah, saya mau tanya ya, Mbah. Iya, apa lur? Ini saya dengar-dengar katanya itu ada puasa orang juhud dan puasa orang arif. Itu gimana itu penjelasannya, Mbah? Iki. Ya, nek takoki ngene iki rada mumet lur. Ya. Mumet.
Sek wedi sek kualik soalnya. Wedi sek kualik. Wedi sek kualik soalnya kualik ya rame iki. Iya, Mbak. Iya kualik kok. Nek mboten salah, ngapunten soalnya. Puasanya orang zuhud, ya, puasanya orang zuhud ini bisa diketahui. Contoh, jenengan tidak makan dan tidak minum. Ini namanya puasanya orang zuhud. Ya. Kalau puasanya orang arif, ini puasanya tidak diketahui. Karena apa? Ya sik ngombe, mangan ya mangan, tidak ada waktunya. Puasanya orang arif tiap hembusan nafas, tiap langkah, tiap detik, tiap jam terus menerus, tak akan pernah berhenti. Ini puasanya orang arif. Karena puasanya orang arif itu adalah puasa yang benar-benar bisa mengendalikan semuanya. Artinya bisa ngempos rasa. Ya, mau hati-hati sampean. Makanya kita sebagai orang-orang awam jangan meniru tingkatan orang-orang yang sudah tinggi. Wes apan paso ya melu poso lho, ora mangan, ora ngombe, tidak makan, tidak minum. Wes anut bae. Apan imsak, wes mangan sak cepon dintekke. Ya. Nah, iki. Ya. Nah, sekarang saya artikan kenapa ini sekalian puasa ya? Iya. Kenapa pada waktu puasa disunahkan? Jangan pernah dengar ya? Ya. Puasa disunahkan. Kalau sahur disunahkan paling akhir. Betul ya? Iya. Nah, paling akhir. Tapi kalau nanti buka, bersegeralah. Iya. Ya, iki ya. Sama ngerti lur, terus ngerti dulu. Hari peri pas ngantuk lur. Dereng, Mbak. Jadi kalau maknanya sahur harus apa kayak yo paling belakang. Artinya apa? Sebelum orang lain kenyang, kita mau makan, ada orang kelaparan, kita harus berbagi. Ojo warak dhisik dhewe. Kalau bisa apa? Benar-benar kita harus bisa memperhatikan orang-orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Ya, itu artinya kenapa kita kalau sahur harus paling belakang. Artinya kalau bisa, kalau ikut tuntunan Rasulullah, ini disunahkan kita ini sebelum saudara-saudara kita merasa kenyang, kita jangan pernah merasa kenyang dulu. Paham? Mbak. Ojo kok sampean lur. Oh ya, pokoknya yang penting weteng warep tonggo palu ora kena lur ya. Tidak diperbolehkan. Ora ento. Ya, tidak boleh bahasa Indonesia. Bahasa Jawanya ora ento. Ono lur, kira lur. Monggo ya. Ya. Nah, terus kalau berbuka disunahkan lebih awal. Pokoknya krung Allahu Akbar Allahu Akbar. Ngidare yo langsung. Dan disunahkan minum air zam-zam, ya. Oke, karena di sini nggak ada, harusnya pakai air putih. Terus makannya kurma. Artinya ketika untuk jenengan bisa memahami puasa, jenengan harus minum ilmu. Air putih ilmu lur, mati ke. Ilmu. Dan makan buah kurma. Ngakur ke barang lima, ngakur ke masalah rukun Islam yaitu 5. Ya. Paham ya, Pak? Paham, Pak. Iki mending rada enteng iki, ya. Soalnya apa? Ya iku. Nek Pak Saul paling keri, artinya apa? Aja warak dhisik. Sing penting sedulur-sedulur medo warak dhisik. Ya. Baru nek masalah berbuka puasa, jenengan biar bisa memahami puasa, jenengan harus menggunakan ilmu. Minum air putih nanti. Dan makan buah kurma. Iki sunah Kanjeng Nabi lur. Ya. Lah terus nek sampean sik mau melarat-melarat ora duwe tuku kurma terus pengen sunah bre lur maksudnya. Mosok kon tuku kurma ora bisa. Ya. Yang dimaksud dengan makan kurma adalah apa? Kita harus mengakurkan barang 5 yaitu rukun Islam. Dan minum air putih atau air zam-zam artinya kita harus belajar ilmu yang suci. Pinter dulu.
Ya Lur? Ya. Jadi ingat, Pak. yang dimaksud puasa adalah bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi bisa mengendalikan sifat dalam diri kita, ya, agar kita bisa merasakan gimana rasanya, ya, orang yang kekurangan, orang yang tidak mempunyai, ya. Itulah satu ilmu yang harus kita petik. Bukan puasa itu untuk hebat-hebatan, bukan puasa itu biar sakti, biar apa, enggak. Puasa biar des, tidak Lur, ya. Puasa itu untuk mempelajari hati kita, akhlakul karimah kita, biar kita punya rasa, ya. Mulane apa? Aja rumangsa bisa lan rumangsa pinter, tapi yo pinter lan bisa rumangsa. Ya, paham Lur? Paham, Pak. Jadi ojo hanya sekedar makan kulitnya, ya. Akhirnya bahaya. Kalau hanya sekedar makan kulitnya bahaya. Artinya apa? Poso ya berposo, puasa ya puasa. Tidak paham maknanya. Maka banyak. Contoh saya terangkan sekalian, ini tidak apa-apa, ya. Ini sekalian nanti saya masuk ke dalam puasa ini biar komplit. Ketika tadi Sunan Kemes sudah paham, terus kita ini orang Islam benar-benar akhirnya apa? Diberi ajaran yaitu puasa Ramadan, asyam, ya, puasa Ramadan. Kita benar-benar dididik, kita digembleng, kita diajari untuk kita bisa melatih hati kita, ya, biar punya rasa bokot rasa buruh tandur, borobudur, ya. Jadi benar harus diingat. Mungkin kalau ini sudah paham semua. Paham. Ada yang mau ditanyakan? Lihat. Yo. Teko yo. Wah. Yone ilang ya, mlempem ayo. Turu. Iya, ngono dong ngaji dong ngantuk ya. Ora dong benah Lur. Dua jamaah wedok isine dong ngantuk Lur. Wong wedok ki ngono. Diulang sithik, mantuk ngene. Nah, katoke khusuk Lur. Ngene, jemene karo dhewek. Ngono lho. Remuk. Ngono kan ya. Isane ngono es maido lanange, nes bisane maido bojone ngono ki. Ya, poso-poso kemprewek, wek. Nonggom rene, rasan rene. Ya, anake disengeni ora kena lho. Berarti zaman belum bisa mengendalikan emosi. Ya. Jadi poinnya adalah, ini saya berikan poinnya, puasa yang sebenarnya adalah untuk melatih diri kita bisa mengendalikan sifat dalam diri kita, ya. Bukan hanya untuk menahan lapar, untuk menahan haus, tapi untuk mendapatkan kita ilmu, belajar ilmu, agar apa? Agar kita berhablum minanas dengan baik. Ketika kita berhablum minanas dengan baik, kita mempunyai rasa insya Allah, maka apa? Ibadah kita insya Allah akan selalu diridhoi sama Allah Ta'ala, ya. Fahami, cerna, ya. Nanti kalau ada yang kurang paham, bisa dicoret-coret dalam alam komentar, kolom komentar loh, kolom komentar. Ya, Pak. Ya. Paham ya? Paham. Mungkin semua sudah paham? Paham, Pak. Kiranya cukup sekian dulu dari saya, ya. Semoga apa yang tadi saya uraikan walaupun sedikit bisa bermanfaat untuk menambah ilmu. Nanti suatu saat kalau ada penambahan saya panjangkan lagi, ya. Nah, nanti saya akan juga membedah tentang malam Lailatul Qadar, ya. Malam Lailatul Qadar, karena ini sudah nanti pembahasan puasa, nanti ada pembahasan malam Lailatul Qadar. Untuk puasa saat ini saya uraian puasa saya cukupkan dulu di sini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.